Halo pemirsa Sinpo TV, kembali hadir bersama saya Ricky Iskandar dalam tayangan Bincang Spesial. Dan saat ini kita sudah bersama dengan tokoh Daniel Johan. Bang Daniel, izin. Ya, Bang Ricky. Siap, kita gabung lagi Bang. Gabung lagi. Ada isu-isu yang perlu kita bahas kayaknya Bang. Siap. Cuman untuk sampai ke isu itu, kita juga mau tahu tentang perjuangan Abang nih. Jadi banyak teman-teman Sinpo TV ataupun masyarakat lainnya yang tahu udah duduk aja nih di kursi DPR tanpa tahu perjuangannya. Mungkin Abang bisa ceritakan terkait dengan perjuangan Abang dari aktivis sampai jadi politisi gitu Bang. Pemilihan di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Nah, gimana Bang tuh ceritanya sampai bisa di kursi parlemen? Ya tentu pertama ini karena saya mendapat tugas dari DPP PKB untuk maju di Dapil Kalimantan Barat. Sebenarnya ini dapil, salah satu dapil neraka ya bagi PKB. Karena sejak PKB berdiri sampai saat itu PKB belum pernah berhasil melahirkan kursi DPR RI untuk PKB. Ya. Jadi ya tetapi saya jalanin dengan semangat, dengan penuh keyakinan. Meskipun nggak mudah. Kalimantan Barat itu luasnya hampir 1,5 Pulau Jawa. Sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Waktu periode pertama itu dia baru satu dapil, 14 kabupaten kota, 2.000 desa. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan jangan bayangkan seperti di Jawa, karena di sono mayoritas masih hutan, jalanannya berlumpur, ya. Jadi mobil pun seringkali mogok, kita harus dorong-dorong, nyisipin ranting daun-daunan, kalau nggak mobilnya nggak lewat, masuk lumpur. Nah, tetapi yang menjadi berat bukan hanya secara fisik, ya, tetapi waktu itu, meskipun itu juga mungkin masih berlaku sampai sekarang, tantangan bagi semua calon legislatif, termasuk bagi semua calon pilkada atau pilgub, adalah bagaimana mengatasi persoalan politik uang. Nah, waktu itu saya komit, saya akan melawan politik uang. Nah, kalau untuk di Kalimantan Barat dua sebenarnya, politik uang dan istilahnya politik arak. Politik arak. Biasa kalau di pedalaman nggak hanya Kalimantan Barat, hampir semua di daerah gitu kan. Kadang-kadang politik arak menjadi salah satu cara para calon, ya. Tetapi saya komit untuk melawan dua hal itu, ya. Sehingga yang saya bisa lakukan adalah saya menemui langsung semua pemilih, bukan hanya di tingkat kabupaten tapi di tingkat desa. Waktu itu selama 1,5 tahun, mungkin hampir 1 tahun 9 bulan lah, hampir 2 tahun. Saya keliling ke 809 desa, berhasil. Berhasil itu. Ke 809 desa. Ya. Saya bersalaman langsung, hampir semua teman-teman DPP termasuk Caimin, bahkan tim saya sendiri, tim inti saya sendiri nggak pernah percaya saya berhasil. Tapi ya karena kita komit ingin menunjukkan, ya alhamdulillah ternyata masyarakat masih bisa memilih calon yang memang dia anggap bisa dia percaya gitu. Yang paling penting setelah jadi ya tetap jaga kepercayaan. Setelah jadi saya keliling lagi ke 809 desa yang pernah saya kunjungi. Ya nggak banyak, saya setiap ketemu targetnya 1 hari minimal harus 5 desa. Ketemu ya di rumah masyarakat biasa, kadang-kadang beberapa di rumah RT-nya, kepala desa, tapi umumnya di rumah masyarakat biasa, ya di rumahnya kumpul 20-30 orang. Hanya modal kopi aja. Kopi, ngobrol, duduk. Hanya modal kopi. Nggak ada amplop. Nggak ada amplop ya, nggak ada. Meskipun sebenarnya kasihan juga. Karena di pedalaman itu kalau mereka ngumpul, mereka kadang-kadang datang dari jauh. Harus melewati jalanan lumpur misalkan. Tetapi ya memang bukan nggak mau sih, nggak sanggup saya untuk sekedar untuk transport waktu itu. Ya saya setiap berkunjung pertemuan saya ngadarin buku, mereka nyatet nama, nomor handphone tanpa amplop tapi sampai tebel. Tebel banyak tuh.
saya menyalami langsung. Semuanya itu yang selama 809 desa saya berhasil menyalami langsung, mencatat langsung nama, by name, by address. Itu sekitar 29.000 lebih orang. Dan itulah suara yang saya dapat. Jadi yang saya salami itu yang milih saya kayaknya. Itu. Dan alhamdulillah 29.000 saya berhasil, meskipun sebenarnya kursi terakhir. Kursi terakhir. Periode pertama pun dengan suara segitu sebenarnya suara PKB meningkat 300% dari sebelum-sebelumnya. Nah, periode kedua sudah dibagi 2 dapil ya. 1 dapil 5 kabupaten, 1 dapil 9 kabupaten. Nah, saya yang di dapil 1 yang 9 kabupaten. Itu pun naik lagi dari yang sudah naik 300%, kembali naik ke 300%. Gitu. Yang dulu kursi terakhir, sekarang alhamdulillah kita kursi keempat. Mantap perjuangannya. Mudah-mudahan semakin baik. Amin. Kemudian itu waktu yang lama, Bang. Ya, hampir setahun 9 bulan safari. Ya, sangat lama, sangat lama. Kehadiran fisik langsung di sana. Langsung. Apa ada politisi yang memiliki nama besar yang ikut Abang? Sangat, semua incumbent. Semua incumbent itu sebenarnya ya saya nggak dilirik lah. Cuma karena saya benar-benar door to door dari desa ke desa, akhirnya saya menjadi kekhawatiran besar buat mereka juga. Gitu. Karena faktanya 90% lebih, bahkan mungkin 95%, ya, nggak ada satupun calon, baik incumbent, apalagi bukan incumbent, yang pernah ke desa itu. Gitu. Bayangin. Ya kalau kabupaten mereka tentu jalan. Mungkin sampai tingkat kecamatan mereka sampai. Sampai kalau sampai ke desa ke desa gitu, incumbent pun nggak ke sana. Tapi ya, Abang justru hadir bisa ke situ ya. Ya. Dan itu menariknya, tim saya itu kan nggak satupun yang percaya saya berhasil. Nah, saya pertama dikasih 3 pilihan. Dan ini kita ada 3 pilihan. Pilihan pertama adalah kita duduk manis, nggak usah keliling. Tetapi di akhir kita main serangan fajar. Pilihan kedua, oke, kalau serangan fajar nggak punya, nggak usah keliling, duduk manis, kita main di KPU. Periode pertama rasanya masih bisa main di KPU tuh, tapi sekarang sistem makin susah kan, udah berat. Nah, pilihan ketiga adalah kita keliling. Saya pilih yang ketiga, kita keliling. Dan saya dibodoh-bodohin, bego lu, nggak bakal lolos katanya. Pilihan ketiga, pilihan yang harus memang dilakukan oleh politisi tapi dianggap bodoh. Iya, sama tim saya dianggap bodoh. Udah sejak saya pilih yang pilihan ketiga, tim saya yakin udah lu nggak jadi. Termasuk ada satu kabupaten yang namanya Sambas. Dia ini 99% lah Muslim, ya, Melayu, gitu. Saya ngotot akan juga keliling ke Sambas. Tim utama saya orang Sambas malah. Banyak mayoritas orang Sambas. Itu pun saya dibego-begoin. Lu ngapain ke Sambas katanya? Orang Sambas itu orang Melayu. Setiap kedatangan tamu pasti disambut dengan baik. Tapi jangan harap lu akan dipilih katanya. Gitu. Saya ngotot, saya akan tetap ke Sambas. Saya ingin membuktikan masa kalau kita niatnya baik, orang nggak bisa melihat hati kita gitu. Dan terbukti. Suara terbanyak saya di Sambas. Sambas dapat suara terbanyak. Mereka semua sampai sekarang terkejut-kejut. Dan sejak itu akhirnya tim saya semuanya semangat. Karena saya sudah memberikan contoh tanpa politik uang kita berhasil. Karena tim saya bukan orang yang nggak punya duit, banyak aktivis lah. Akhirnya periode kedua mereka semangat, wah kita contoh. Dengan cara saya, artinya masyarakat masih bisa ada harapan untuk perubahan yang lebih baik selama calonnya memang komit untuk membangun masyarakat dan masyarakat
diberikan pemahaman yang benar untuk memilih pemimpin yang baik. Setiap pileg, setiap pemilu, kesempatan bagi masyarakat melahirkan pemimpin yang baik. Gitu. Tim saya jadi sekarang semuanya, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, yang nggak punya uang juga loh. Kita buktiin. Timnya banyak bang dan mempunyai logistik yang memadai. Nggak ada. Aktivis nggak ada, mau logistik gimana. Gitu. Tapi karena di periode pertama saya berhasil menunjukkan, mereka jadi semangat. Ayo, mumpung ada saya, momentum jadikan PKB sebagai agen perubahan. Dan ternyata berhasil juga mereka. Berhasil. Kalimantan itu kan daerah hutan, sungai, itu abang menyusuri desa-desa terpencil tuh gimana itu? Yang paling, ya meskipun nggak ada money politik, tapi biaya transport juga sangat besar. Misalkan kalau daerah-daerah yang nggak ada darat harus lewat sungai, itu naik sungai itu bisa 1 juta tuh. Nyewa, nyebrang, itu biaya bolak-balik aja. Buat solar, buat nyewa kapal, itu bisa 1 juta. Dan saya ke 809 desa itu nyetir sendiri. Nyetir sendiri? Kebetulan tim utama saya 3, nggak ada satupun yang bisa nyetir sampai sekarang. Jadi mereka bos saya nyetir. Jadi ke desa lewat hutan nyetir sendiri. Dulu nggak ada Google Map. Iya, belum nggak ada. Nyusurin jalur aja tuh. Nyetir sendiri. Kadang-kadang jam 12 malam masih di tengah hutan, ngantuk banget. Nah, daripada udah berhenti aja tengah hutan. Wow, tidur. pengalaman seru tuh. Capek sih. Capek ya. Tapi ya, setelah lewat, ya kenangan indah lah. Kenangan indah terbayarkan ya kan. Bukan hanya terbayarkan, tapi memang kenangan indah. Kenangan indah. Dan di pusat DPP maupun tim kan nggak ada yang percaya saya jadi. Termasuk tim inti saya loh. Iya. Tim kayak Witono, Adi gitu, tim utama itu yang dari Jakarta ikut ke sana juga nggak yakin jadi. Tapi selama perjalanan justru yang membuat kita muncul keyakinan itu tanda-tanda alam. Aneh sih memang. Tanda-tanda alam. Sampai yang agak mistis sebenarnya. Yang mistis mungkin saya nggak ceritain di sini. Misalkan satu ya, saya pun nggak ngeh sebenarnya. Bahkan yang ngeh itu tim saya yang sering ikut. Mau musim hujan, mau musim panas, waktu saya keliling ke 809 desa itu, setiap saya datang pasti hujan. Saya dengar berita itu. Jadi pembawa hujan ya, Bang ya. Jadi pawang hujan tapi membawa hujan. Begitu selesai acara, hujan bisa berhenti. Ke daerah lain, begitu saya sampai hujan. Wow. Sampai tim saya itu percaya nggak percaya, ada satu waktu Kalbar kan suka kebakaran hutan kan, lahan. Iya. Sampai saya suka ditelepon. Akhirnya itu kan menjadi pemahaman. Awalnya saya nggak ngeh, malah tim sendiri yang kok bisa gitu ya. Jadi saya sempat kalau kebakaran lain ditelepon datang sini supaya hujannya turun. Itu satu tanda alam. Tanda alam. Nah, ada satu lagi, kita di Sanggau lagi jalan, tahu-tahu ada yang SMS, telepon, mohon saya ke tempatnya. Tetapi ini udah ada jadwal berikut, itu pun udah telat sejam. Artinya kalau saya mau mampir ke tempatnya, saya harus mundur. Saya bilang nggak bisa gitu. Akhirnya dia ceritain, perempuan, dia sudah hamil hampir 10 bulan. Belum bisa melahirkan. Gitu. Nah, perempuan ini mimpin saya 3 kali. Gitu. Dia berasa hanya bisa melahirkan setelah bertemu saya. Wah, dengar begitu kita, ya udah kita ke sana. Oke. Wah, begitu datang saya dipeluk. Padahal ada suaminya. Saya tanya, kok tahu dari saya dia dapat kartu nama saya? Kartu namanya pun dari suaminya sebenarnya. Gitu. Sebentar, udah saya langsung lanjut. Saya mohon maaf karena
kesian yang berikutnya kan nunggunya kelamaan, nggak lama melahirkan. Gitu. Terus saya diminta memberikan namanya, ya saya kasih nama Satria karena cowok kan. Iya, Satria siapa Bang? Satrianus namanya. Satrianus. Karena orang Dayak tuh Orang Dayak. ujungnya ada nus-nus. Oh, oke. Dapat kode alam ya untuk dukungan jadi situ. Masih ada beberapa yang antik lah gitu. Nah, ini yang membuat wah ini tanda-tanda alam sih kayaknya kita jadi nih kan. Jadi makin semangat ya. Berarti itu momen-momen di saat lagi safari politik ya Bang? Iya kampanye. Kampanye. Lagi keliling ke masyarakat. Ya. Jadi pembawa hujan. Hujan tuh emang suatu keberkahan Bang ya. Jadi ya ada sinyal-sinyal yang kayak gitu. Konon begitu. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Siap. Cerita yang menarik Bang. Jadi pembawa hujan ya, membawa keberkahan untuk masyarakat Kalimantan Barat ya. Kemudian Bang terkait dengan pemilihan dapil Kalimantan Barat nih sebagai tupoksi Abang dari Komisi 4 Bang ya. Di sana itu pertanian itu lebih ke arah mendukung masyarakat di sana nggak sih Bang? Atau lebih dinikmati oleh ya investor-investor kah atau mereka yang perusahaan-perusahaannya kah? Itu gimana Bang untuk perkembangan dunia pertanian di sana? Ya tentu mayoritas masyarakat di sana petani, ya. Petani dan kebun. Meskipun kebun kan bagian dari pertanian. Sekalipun memang Kalbar itu terkenal seperti di Riau kan, basis dari kelapa sawit. Banyak perusahaan-perusahaan swasta beroperasi di sana. Tetapi saya punya keyakinan sumber kekayaan harta Indonesia yang nyata itu justru ada di desa, bukan ada di kota. Karena pusat pertanian, pusat hasil sumber daya alam itu kan di desa, bukan di kota. Gitu. Jadi kita harus membangun desa dengan baik. Kita harus membangun pertanian karena mayoritas desa adalah pertanian. Membangun desa dan pertanian di desa itu dengan baik. Karena kalau pertanian dan desa dibangun dengan baik, Indonesia akan sejahtera. Gitu. Kalau pendapatan petani di desa meningkat, itu menjadi sumber pertumbuhan yang berkualitas bagi Indonesia. Karena apa? Karena kalau masyarakat desa pendapatannya meningkat, yang untung bukan hanya petaninya tersebut, semua yang jualan handphone, jualan motor di kota, di pasar akan laku. Tapi kalau petani lagi, bahasanya Kalimantan Barat itu sangsut. Sangsut. Kalau lagi sangsut, lagi bokeh, wah stop. Nggak ada pergerakan ekonomi. Gitu. Nah sehingga kunci dari kemajuan Indonesia adalah bangun pertanian yang ada di desa-desa. Itu menjadi penting ya. Dan semangat itu yang saya lakukan selama duduk DPR 2 periode ini. Siap. Kalau untuk perubahannya Bang, dari Abang safari politik sampai hingga saat ini, perubahan di petani sana tuh gimana Bang? Sudah bisa menikmati hasil buminya kah? Ya tentu, saya itu kalau secara aspirasi setahun bisa sekitar hampir 100 miliar aspirasi saya per tahun. Gitu. Jadi lumayan, kalau satu periode tuh bisa 1,5 triliun tuh yang saya bawa untuk dapil. Nah salah satu waktu saya periode pertama Kalimantan Barat belum swasembada pangan, artinya beras masih banyak impor dari daerah lain. Sekarang Kalbar sudah swasembada. Swasembada, syukur. Sudah nggak perlu impor beras lagi. Untuk hasil buminya apa aja sih Bang Kalimantan Barat tuh? Sawit? Yang utama sawit, karet. Meskipun karet mereka menangis darah ya, tapi sekarang sudah mulai baik. Waktu periode pertama itu harga drop kan. Gitu. Kita terus perjuangin selama 5 tahun lebih dan sekarang sudah baik. Ya tentu kita mengenal jeruk Pontianak kan, iya. Jeruk siam. Gitu. Terus kopi yang utama, yang paling sawit karet utama. Jeruk, kopi, lada itu
yang kedua lah. Cukup banyak. Termasuk duren. Duren juga ada, wah itu banyak yang suka tuh kalau Iya, duren tuh. duren utan. Duren. Kalau pembangunan infrastruktur di sana udah mulai berkembang Bang ya? Oke, tetapi masih terlalu banyak di desa-desa yang perlu dibangun. Terutama Masih ada. jalan-jalan pertanian, Hmm. ya itu masih banyak yang rusak, termasuk pengairan di tingkat tersier masih sangat rusak dan kurang. Masih kurang. Jadi memang masih perlu perhatian dari pusat ya Sangat, untuk sangat. hal-hal yang kayak gitu ya. Sangat. Bang, kemudian masih di pembahasan Kalimantan nih terkait dengan pembangunan IKN. Ibu kota Kalau baru ikan kan Kaltim. Kalimantan Timur. Ya Kaltim. Iya. Itu pandangan Abang gimana? Support Bang untuk pemindahan ibu kota ke sana? Tentu kita support. Cuma yang menjadi pertimbangan adalah kalau saat ini di tengah sangat terbatasnya celah fiskal anggaran, lalu di tengah situasi semakin rawannya krisis pangan dunia yang akan menimpa menjadi krisis pangan nasional, ya itu menjadi persoalan prioritas saja, gitu. Karena pada saat krisis pangan dunia itu muncul, pada saat Indonesia dilanda oleh krisis pangan, yang utama adalah harga-harga pupuk meningkat sangat tinggi, harga energi meningkat sangat tinggi, kita sangat butuh program darurat untuk masyarakat untuk menstabilkan harga pangan. Nah, apakah program darurat ini anggarannya ada untuk dijalankan dengan jalan bersamaan dengan IKN? Kalau misalkan mampu nggak masalah. Tetapi kalau memang ada keterbatasan, yang harus lebih diprioritaskan adalah menghadapi ini dulu nih. Menghadapi krisis pangan, menghadapi kenaikan harga pupuk yang sampai 3 kali lipat. Itu yang utama. Menjaga perut masyarakat, menjaga produktivitas dan pendapatan petani, itu nomor pertama. Jadi memperhatikan kebutuhan masyarakat dulu, krisis pangan dulu, baru Yang memperhatikan dan darurat dulu. darurat dulu. Karena ya? ini situasi darurat. Artinya kondisi saat ini masih krisis pangan Bang di Indonesia. Sangat, ini baru awal, mesti siap-siap. Ini awal krisis pangan. Awal dunia ini, karena kan masih panjang urusan perang belum selesai, harga energi terus meningkat, ya kan? Semua ekspor impor urusan pangan stop, semua eksportir pangan Vietnam, Thailand stop, nggak lagi ekspor untuk menjaga pangannya dia. Gandum yang kita banyak impor juga banyak stop. Jadi ya harus benar-benar diantisipasi dengan baik. Untuk kondisi saat ini pangan di Indonesia itu lebih banyak ekspor atau impor Bang? Impor, Impor. kacau Indonesia. Kenapa begitu? Apa kebijakan apa? Ya intinya dua, kita itu punya potensi yang sangat besar ya, karena luas lahan, karena cuaca yang baik gitu kan. Kita bisa panen 3-4 kali setahun. Luar negeri mungkin hanya sekali karena mereka ada musim yang dingin berbeda. segala macam gitu kan. Kita bisa punya potensi besar menjadi kekuatan pangan dunia. Tetapi kalau dua, politik anggaran dan politik kebijakannya sesuai komit, itu aja. Berarti kalau sekarang masih banyak impor, berarti masih ada yang salah di politik anggaran, masih ada yang salah di politik kebijakan. Politik kebijakan sih kayaknya kalau anggaran cukup-cukup aja Bang ya. Dibanding misalkan kita kalau komit mau bangun pertanian minimal 2% dari APBN, ini enggak, kita masih 0, sekian kok. Berarti kan belum. Belum ya. Belum mencukupi juga ya. Gitu. Jadi ya terutama politik kebijakan, minimal jangan impor barang yang sama pada saat petani lagi panen. Dan selalu itu berulangan. Nangis darah petani. Iya, padahal Indonesia terkenal dengan rempahnya, hasil buminya yang banyak. Dulu hanya dengan rempah-rempah belum ada tambang, Iya. belum ada yang lain, kita sudah bisa memperkaya rayakan Belanda. Belanda bisa bangun istana yang megah, itu semua kan karena rempah-rempah kita. Ya. Tapi itu dulu. Sampai sekarang kita masih belum sejahtera, ya itu problem. Tantangan berat.
problem yang harus dibenahi ya. Segera. Semoga di pemerintahan selanjutnya atau besok langsung bisa. Amin. Tapi bicara soal pemerintahan nih Bang, kita ngomongin politik nih Bang. Nggak ada, PKB itu Simpo, makin seputar informasi politik. ya, simple. Kalau nggak ada politik, nggak sah itu. Nggak sah kayaknya. Kita harus rempet-rempet sedikit Bang. Terkait dengan PKB dan Gerindra nih makin mesra. Apa benar-benar jadi jadi koalisi yang klop gitu Bang sampai ke depan nantinya? Ya kita berharap begitu, artinya dua basis kader kita, dua basis struktural kita punya semangat yang sama. Kalau istilah saya, ini menjadi duet maut. Nah, duet maut antara Caimin dengan Pak Prabowo. Ya. Yang menjadi masalah adalah kami sama-sama, Caimin maupun Pak Prabowo sama-sama mendapat mandat resmi dari basis, dari struktur untuk maju sebagai capres. Tapi kan nggak mungkin dua-duanya capres. Persis, ya. Nah, sehingga sekarang ini kita lagi intensif melakukan komunikasi, lagi intensif melakukan rembuk bersama, saling mendengarkan masukan, saling mendengarkan data-data peta politik yang saling update peta politik. Nah, sehingga nanti hasil rembukan tersebut tentu akan kita konsultasikan masing-masing partai, kita akan konsultasikan untuk menghasilkan keputusan final. Ya kita lihat aja nanti finalnya seperti apa nanti. Artinya ada deklarasi gitu Bang untuk? Ya kalau sudah final tentu pasti ada deklarasi. Siap, ditunggu tanggal mainnya itu kapan tuh Bang? Sebentar lagi atau gimana? Ya tunggu kejutan lah. Kejutan ya kira-kira ya, nggak sabar menunggu. Tapi kalau misalnya udah jadi klop banget nih, Gerindra sama PKB, terus PDI bisa nyalonin sendiri, kemudian beberapa partai akan koalisi masing-masing, kemungkinan ada 4 pasangan calon Bang? Ya mungkin potensi maksimalnya 4 pasangan. Iya. Itu pandangan dari Abang 4 pasangan calon terlalu banyak atau enggak, harus bagus aja. itu? Bagus ya? Bagus saja, jadi artinya masyarakat diberikan pilihan gitu. Lalu dari pilihan tersebut ya kita berharap yang terbaik lah, pasangan terbaik. Siap. Oke. Pesta demokrasi sebentar lagi nih Bang. Terkait dengan harapan tergelarnya pemilu serentak apa Bang? Karena pemilu besok kan ada pilpres juga, pilgub juga, daerah lainnya. Itu gimana? Sebenarnya agak ruwet sih sebenarnya. Ya terdengar ruwet Bang. Sangat ruwet dan kita khawatir masyarakat nggak fokus, ya kan? Terlalu banyak yang harus dia fokus. Padahal semuanya penting. Milih presiden penting, milih legislatif yang benar penting, milih tingkat DPRD tingkat 1, tingkat 2 itu penting. Gitu. Kalau misalkan semua terlalu serentak, akhirnya mereka bingung kan. Akhirnya ujung-ujungnya mereka hanya fokus ke presiden, sementara yang lainnya dianggap nggak penting. Bukan nggak penting, tapi energinya terkuras gitu. Tapi toh ini udah jadi keputusan yang harus kita jalankan. Yang paling penting adalah KPU menjalankan tugas dengan baik. Ya. Nomor 1, jangan sampai lagi terjadi yang meninggal terlalu banyak seperti yang kemarin. Itu yang dikhawatirkan hal-hal yang kayak gitu tuh. Itu sangat teknis, mereka kesian sih. Ya. Terus juga menghadapi, sebenarnya bukan teror, tapi kan namanya lagi pemilih mereka saling mengawal suara gitu ya. Tekanan-tekanan, mungkin ada yang nggak kuat, macam-macam gitu. Jadi kita berharap tidak ada korban meninggal yang sedemikian besar lah dari KPU ya, para pelaksana pemilihan umum. Yang kedua ya harus melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar masyarakat paham cara memilih yang benar, yang baik, agar mereka menjalankan hak milihnya dengan baik, dan bagaimana membuat mekanisme agar setiap pemilu bisa momentum bagi rakyat melahirkan pemimpin yang benar, bukan pemimpin yang brengsek, gitu. Sehingga aturan untuk menghindari politik uang ya, itu juga menjadi penting. Ya kita berharap ini bolanya di KPU nih, gitu. KPU bisa menjalankan dengan yang sebaiknya. Tadi Bang Daniel juga menyebutkan tuh ada 3 cara dalam bersafari politik dari kampanye.
Dari money politik, kemudian dari tanpa tinjau ya langsung serangan fajar, kemudian memang harus datang langsung. Itu sebetulnya 3 rahasia politisi dalam hal kampanye tuh Bang ya. Nggak ada. Jadi memang mungkin ya. Jadi hal-hal yang seperti itu memang pasti akan diterapkan politisi Bang. Ya, tapi mayoritas mah semua hanya mengandalkan uang menurut saya. Ya. Tapi kita berharap ada perubahan. Artinya perubahan ini juga tergantung dari ini seperti benang kusut ya. Benang kusut. Harus dimulai dari mana. Gitu. Tapi mudah-mudahan masyarakat semakin cerdas, ya kan? Dia bisa memilih pemimpin yang memang dia kenal benar, dekat, dan diyakini punya komitmen, gitu. Sehingga ada hukuman dari rakyat kepada para pemimpin yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Sehingga akan terseleksi secara sistem, secara kultur, secara tradisi dari masyarakat pemilih, agar makin ke depan kita sistem ketatanegaraan dan sistem melahirkan kepemimpinan bisa semakin baik nanti. Siap. Kalau harapan Abang nih Indonesia ke depan ingin seperti apa nih Bang? Terlihat di negara-negara lain punya identitas seperti apa? Masyarakatnya apakah atau hasil sumber dayanya seperti apa? Ya saya sih simpel aja, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan pangan dunia ya udah sangat baik. Gitu. Karena mestinya otomatis kalau kita menjadi kekuatan pangan dunia, otomatis para petani Indonesia lebih sejahtera. Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah petani, peningkatan kesejahteraan petani akan memberikan efek multiplier bagi pertumbuhan yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan yang lain. Simpelnya gitu. Sesimpel itu. Siap. Dukung petani. Ya. Siap Bang Daniel, terima kasih termasuk untuk nelayan ya. Petani nelayan kan satu petani paket. nelayan. Iya, kalau untuk satu lagi Bang, soal kelautan di Indonesia nih sebetulnya kita bisa dikenal negara maritim kan harusnya ya. Ya. Tapi kenapa ikan-ikan kita selalu bermasalah ya di perbatasan situ ya? Ya karena menterinya nggak bener. Menterinya nggak benar, makanya diganti ya. Minimal kayak istilah saya, kalau belum bisa membantu nelayan, minimal jangan nyusahin nelayan. Jangan nyusahin nelayan. Selama ini mereka hanya nyusahin nelayan. Gitu. Gitu. Ya, Nah ini kebijakannya masih bentar lagi tumpang bulan tindih gitu. Juli, saking sudah tidak bisa menahan lagi penderitaan nelayan akan aksi ke istana. 10.000 nelayan akan mengepung istana. Bocoran. Pasti didengar tuh suaranya tuh langsung tuh. Bocoran. Ya saya sudah bilang, tapi kita sudah jembatani. Mereka sudah katanya sudah sampai nggak bisa napas katanya. Kebijakan pemerintah apa tuh yang sampai Banyaklah peraturan, termasuk kondisi solar semakin nggak terkendali harganya. hal-hal yang Gitu. itu ya? Terus bancakan macam-macam. Iya. Harusnya memang orang-orang itu yang diperhatikan terlebih dahulu demi kesejahteraan negara ya. Nelayan, petani. Iya. Kebijakannya Itu harus basis pangan kita kan, basis pangan, basis protein. basis pangan, basis protein. Ya. Itu sih. Siap, Bang Daniel. Makasih Bang Riki. Terima kasih untuk waktunya. Daniel Sama-sama. Johan, Komisi 4 di Komisi DPR. 4. Terima kasih, pelaku sejarah juga ya Bang ya. Sama-sama. Siap. Banyak informasi yang sudah didapat dari Bang Daniel terkait dengan bincang spesial hari ini. Terima kasih untuk teman-teman Sinpo TV. Saya Ricky Iskandar, izin pamit undur diri. Sampai jumpa. Saya Daniel Johan.